Ja, hopelijk wel. Ik probeer gewoon elke wedstrijd mijn best te doen en ja. 그리고 자기가 갖고 있는 기량을 열심히 잘 보여줬으면 좋겠다. Gelandang klub Spanyol Ciudad Real, Michel Van Rooijen kirim kode ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Sinyal minat dinaturalisasi skuad Garuda itu disampaikan pemain 24 tahun tersebut melalui unggahan Instagram Story. Mulanya Van Rooijen dikaitkan dalam unggahan salah satu basis supporter timnas Indonesia. Unggahan tersebut berupa tawaran jadi pemain timnas Indonesia. "Are you ready for Timnas Indonesia Michel Van Rooijen?" tulis akun tersebut. Michel Van Rooijen kemudian mengunggah ulang unggahan tersebut di Instagram Story. Unggahan ulang itu jadi sinyal bagi PSSI dan Timnas Indonesia bahwa sang pemain ingin dinaturalisasi. Sebelumnya sejumlah pemain keturunan melakukan hal yang sama. Cyrus Margono yang saat ini jadi kiper di klub Yunani Panathinaikos juga pernah melakukan unggahan serupa. Michel Van Rooijen merupakan kelahiran Utrecht, Belanda. Van Rooijen dilaporkan memiliki darah Indonesia karena salah satu orang tuanya berasal dari Maluku. Dibandingkan dengan pemain-pemain keturunan yang sudah memperkuat timnas Indonesia, Van Rooijen bisa jadi pemain yang berasal dari klub Eropa dengan kasta paling rendah. Klub Van Rooijen, Ciudad Real, saat ini tampil di kasta keempat Liga Spanyol. Pada musim 2023-2024, Van Rooijen sudah tampil dalam 6 pertandingan di Segunda Federación selama 447 menit. Situs Transfermarkt mencatat, Michel Van Rooijen termasuk sebagai pemain serba bisa. Van Rooijen sering dimainkan sebagai sayap kanan, namun juga kerap ditempatkan sebagai gelandang tengah dan gelandang bertahan. Posisi bermain lain yang pernah dijajal Van Rooijen dalam karirnya sejauh ini adalah winger kiri, gelandang kiri kanan, penyerang, second striker, gelandang serang, dan bek kanan. Shin Tae-yong mohon jangan ada diskriminasi antara pemain lokal dan naturalisasi yang bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kanan, sedang memberikan instruksi kepada para pemainnya saat berlatih di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023. Pelatih Shin Tae-yong memohon jangan sampai ada unsur diskriminasi antara pemain lokal dan naturalisasi yang kini memperkuat timnas Indonesia. Maka dari itu, Shin Tae-yong mengingatkan agar semua pihak bisa menghargai. Di skuad timnas Indonesia yang baru saja menaklukkan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terdapat 4 pemain naturalisasi. Mereka adalah Mark Klok, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Rafael Struijk. Hanya Rafael Struijk yang tidak mendapat kesempatan bermain di laga kontra Brunei Darussalam ini pasalnya, kondisi Rafael Struijk dalam keadaan kurang fit. "Tolong jangan beda-bedakan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi," kata Shin Tae-yong saat ditemui wartawan. "Memang tim punya taktik sendiri. Jadi tolong hargai saja," kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mulai bergulir pada November 2023, timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 pertandingan grup F pertama. Timnas Indonesia menantang Irak, Kamis 16 November 2024. Dilanjutkan berjumpa Filipina, Selasa, 21 November 2023. Diakui Shin Tae-yong, Irak yang menjadi lawan pertama di grup F pastinya akan menyulitkan bagi anak asuhnya. Berkaca dari ranking FIFA, Irak di atas dari timnas Indonesia, memang pertandingan apalagi away lawan Irak, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. "Pastinya mereka, Irak, lebih kuat daripada kami," ujar Shin Tae-yong. Kendati begitu, Shin Tae-yong mengingatkan kepada timnas Indonesia untuk tidak takut. Dia mendorong agar timnas Indonesia tetap bermain berani.
Tangan kanan Shin Tae-yong ungkap alasan PSSI tak kunjung naturalisasi Emil Audero. Salah satu staf pelatih timnas Indonesia yang juga tangan kanan Shin Tae-yong, Yoo Jae-hoon ungkap alasan PSSI tak kunjung menaturalisasi Emil Audero. Emil Audero kabarnya berpeluang membela timnas Indonesia. Kiper Inter Milan tersebut memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Emil lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun, jika ingin bermain bersama timnas Indonesia, Emil Audero harus jalani proses naturalisasi lebih dulu. Sebab, saat ini sang kiper masih memiliki paspor Italia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara mengenai naturalisasi Emil Audero ke timnas Indonesia. Ia tidak membantah, tapi juga tidak membenarkan rumor yang ada. Yang pasti, ada beberapa pemain keturunan yang kami lihat, tetapi soal komunikasi, tunggu tanggal mainnya, ujar Arya Sinulinga. Kami tidak pernah mau menjanjikan karena prosesnya tidak segampang yang kita kira. Ingat kemarin kasus Shane Patinama, lanjut Arya lagi. Yoo Jae-hoon, kami bukan cari pemain termahal baru-baru ini. Yoo Jae-hoon mengunggah potret timnas Indonesia saat rayakan kemenangan atas Brunei Darussalam, dan lolos ke tahap kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Brunei Darussalam dengan agregat telak 12-0. Namun di kolom komentar akun IG Yoo Jae-hoon, ada netizen yang menyinggung kehadiran kiper sekelas Emil Audero akan menambah pamor timnas Indonesia. Emil Audero jika dinaturalisasi akan menjadi pemain termahal dalam skuad timnas Indonesia, ungkap pemilik akun Instagram Esra tersebut. Yoo Jae-hoon langsung terpancing dan membalas komentar itu. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini mencari pemain yang sesuai kebutuhan, bukan soal gengsi. Kami cari pemain yang bisa membantu timnas kita, bukan cari pemain termahal, belak-belakan Yoo Jae-hoon atau yang akrab disapa Pace itu. Jika benar demikian, maka alasan mengapa PSSI berlarut-larut dalam rumor naturalisasi Emil Audero, boleh jadi karena sebenarnya Shin Tae-yong tidak terlalu memerlukannya. Vietnam punya catatan apik ketika berjumpa timnas Indonesia. Namun, menyusul rencana PSSI menaturalisasi 5 pemain dari Eropa, media di Vietnam mulai khawatir timnas mereka bakal sulit menang saat berjumpa Indonesia. Pada level senior, Vietnam jadi lawan yang sulit dikalahkan Indonesia. Pada 5 laga terakhir kedua negara, Vietnam 3 kali menang. 2 laga lainnya berakhir dengan skor imbang. Kemenangan terakhir Indonesia atas Vietnam terjadi pada Piala AFF 2016 lalu. Ketika itu, Indonesia menang dengan skor 2-1 lewat gol Hansa Muyama dan Boa Solosa. Setelah itu, Indonesia tak pernah menang atas Vietnam. Di tengah dominasi The Golden Star, rencana naturalisasi yang digaungkan PSSI membuat kubu Vietnam ketar-ketir. Yuk simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Head-to-head timnas Indonesia versus Irak, Vietnam, dan Filipina. Seberapa besar peluang tim Garuda pemain naturalisasi Indonesia bikin Vietnam ketar-ketir pada 2 edisi FIFA Matchday terakhir? PSSI terang-terangan mengungkap rencana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Pada September 2023, ada nama Jai Itzes yang akan masuk program naturalisasi. Saat ini, Jai Itzes bermain di Venezia, klub Serie B Italia. Lalu, pada Oktober 2023, ada nama Nathan Choyaon yang masuk dalam daftar kandidat pemain naturalisasi. Selain itu, masih ada nama Emil Audero, Tom Haye, dan Rian Flamingo yang disebut masuk kandidat pemain naturalisasi. Rencana tersebut membuat media asal Vietnam, Soha, khawatir. Mereka meyakini bahwa Vietnam bakal lebih sulit menang jika Indonesia terus menambah pemain naturalisasi. Persaingan antara dua negara, Indonesia dan Vietnam, dalam waktu dekat mungkin akan sangat berbeda karena keduanya memiliki banyak perubahan, ulas media asal Vietnam, Soha. Vietnam, khususnya pada era Park Hang-seo, memang menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Namun, kini peluang Indonesia untuk bisa bersaing lebih kompetitif dengan Vietnam terbuka lebar. Sebab, di bawah kendali pelatih Philippe Troussier, Vietnam meraih hasil buruk pada 2 uji coba Oktober 2023. Vietnam kalah dengan skor 0-2 saat berjumpa Cina dan Uzbekistan.
Selain dua laga tersebut, Vietnam mungkin juga kalah saat berjumpa Korea Selatan pada laga hari Selasa, 17 Oktober 2023, mendatang. Naturalisasi Nathan Choyaon dikritik Bung Towel, apa nggak kebanyakan pemain Nathan Choyaon, pemain keturunan Indonesia yang kini memperkuat Swansea. Dalam upaya memperkuat timnas Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah mengejar naturalisasi pemain keturunan sebagai langkah strategis. Langkah ini menjadi sorotan setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenalkan Nathan Choyaon, seorang pemain berdarah Indonesia Belanda, kepada publik. Nathan Choyaon resmi diperkenalkan saat pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahkan, ia juga berkesempatan untuk berjabat tangan dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Jokowi menunjukkan betapa pentingnya peranannya dalam dunia sepak bola Indonesia. Sebagai informasi, Nathan Choyaon saat ini merupakan pemain yang membela klub Liga Inggris, Swansea City, yang berkompetisi di divisi Championship. Dikenal sebagai seorang bek kiri, tetapi mampu bermain sebagai bek tengah maupun gelandang kiri, menambah fleksibilitas timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai situasi permainan. Namun, langkah PSSI ini tidak luput dari sorotan dan perdebatan. Pengamat sepak bola terkemuka Indonesia, Tommy Welly, yang akrab disapa Bung Towel, mengemukakan pandangannya mengenai penambahan pemain naturalisasi di posisi bek. Ia berpendapat bahwa Indonesia sudah memiliki banyak pemain bertahan yang berkualitas. Menurutnya, masih perlu waktu untuk melihat seberapa efektif Nathan Choyaon di lapangan, terutama karena pemain ini belum memiliki pengalaman bermain di Swansea City. Saya belum pernah lihat Nathan Choyaon main di Swansea, karena belum main juga memang. Jadi saya nggak tahu kualitasnya gimana dan kalau dia posnya pemain belakang. Apa nggak kebanyakan pemain belakang? Sementara pemain kita pun cukup baik, ujar Bung Towel dalam wawancara di kanal YouTube Nalar TV Indonesia pada Rabu, 18 Oktober 2023. Sebelum kedatangan Nathan Choyaon, PSSI juga memperkenalkan calon pemain naturalisasi dengan posisi bek tengah, seperti Jay Idles. Bung Towel pun menyoroti pertanyaan apakah fokus naturalisasi sebaiknya lebih difokuskan pada sektor penyerangan ketimbang pertahanan.